A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa SMA Insan Mandiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kepada orang tua di rumah yang pada saat ini mendampingi, mengawal anak-anak pada saat belajar di masa Covid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Wal baladu thayyib, dan tanah yang baik, kota yang baik akan keluar tumbuh-tumbuhannya dalam keadaan baik dan subur. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Sedangkan tanah-tanah yang buruk tidak akan keluar tanamannya melainkan tanaman-tanaman yang liar yang tak bermanfaat. Demikianlah kami menguraikan ayat-ayat ini bagi mereka-mereka yang bersyukur. Untuk pertumbuhan anak-anak kita, baik pada masa biasa ataupun pada masa-masa saat ini, di saat pandemik sedang melanda kehidupan kita, di mana anak-anak banyak tinggal di rumah. Untuk pertumbuhan anak-anak kita membutuhkan iklim, lingkungan yang baik. Sebagaimana kita tahu bahwasannya jiwa manusia ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ketika orang menyebutkan kemuliaan beliau yang bertahan di hadapan godaan-godaan dan bujuk rayu yang menggiurkan. Dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak kuasa untuk mengendalikan, untuk dapat betul-betul menjaga diriku, jiwaku. Karena kita tahu bahwasannya jiwa manusia di mana terdapat hawa nafsu di sana selalu mengajak hal-hal yang menyenangkan tanpa melihat dan memikirkan akibat buruk. Yang penting senang dan memuaskan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu, Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak di rumah, begitu pula anak-anak sekalian yang sedang berada di rumah melanjutkan pelajaran untuk kesehatan Anda, baik lahir maupun batin, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kamu mengingat aku akan selalu mengingat kalian. Dan syukuri nikmat-nikmat Tuhanku dan jangan kalian ingkar. Begitu jiwa seseorang lupa kepada Allah, maka yang akan datang masuk mengendalikan jiwa kita adalah syaitan. Sebagaimana firman Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa-siapa yang lengah, yang lupa untuk mengingat Tuhan, yang lengah lupa dari kitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk dan zikir baginya, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, kami akan biarkan syaitan menyelubungi dirinya. Kemana dia pergi, dia akan didampingi oleh syaitan. Dalam bahasa Arab kata qayyaba yuqayyibu taqyiban diambil dari kata qayd yang artinya kulit telur. Sebagaimana telur dengan warna kuning dan putihnya diselubungi oleh kulitnya, begitu pula orang yang lengah, yang lupa kepada Allah, yang lupa pada petunjuknya, dengan mudah akan diselubungi oleh syaitan. Kemana dia pergi, dia akan selalu didampingi oleh syaitan. Tapi di saat kita ingat pada Allah, menjaga tuntunan Allah dengan sholat, Bapak Ibu dapat melakukan sholat berjamaah bersama anak-anak di rumah.
membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebelum memulai aktivitas di pagi hari, baik itu belajar atau bekerja, hendaknya dimulai dengan membaca ayat-ayat Allah, merenungkannya, dan berzikir secara berjamaah. Ini akan membuat hati kita betul-betul terkendali, akan mendapatkan cucuran rahmat Allah, akan hidup dalam keadaan terang benderang, diterangi oleh cahaya Allah, dan disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru dalam suratul Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian menyebut dan mengingat nama Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah mensucikan Allah pagi dan petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dan dialah yang melimpahkan selawatnya atas kalian. Selawat dari Allah, limpahan rahmatnya, limpahan petunjuknya, bimbingannya, juga penjagaannya. Dia Allah yang melimpahkan selawatnya untuk kalian. Wa malaikatu, begitu pula malaikat-malaikat berselawat untuk kalian. Allah kerahkan para malaikat untuk menjaga, mengawal kalian dari berbagai macam ancaman. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima. Sungguh Allah amat penyayang terhadap orang yang beriman. Maka untuk keselamatan anak-anak Bapak Ibu sekalian, jalan satu-satunya. Mari bersama-sama kita kembali kepada Allah. Memulai aktivitas kita dengan Allah. Begitu pula kita menjalani aktivitas kita dengan selalu mengingat Allah. Kemudian kita tutup dengan menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan betul-betul melindungi kita dari ancaman-ancaman yang bermacam-macam. Baik virus coronanya yang bekerja dengan izin Allah, dia tidak akan menyerang melainkan orang-orang yang diizinkan Allah. Sedangkan orang yang selalu ingat Allah, berserah diri padanya, akan berada dalam pengawalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dari ancaman-ancaman dan tipu daya syaitan yang ingin memalingkan anak kita dari pengaruh gadgetnya, pengaruh pergaulannya, pengaruh Instagram, Facebooknya, dari berbagai macam wabah yang tidak kalah mengerikan dibandingkan COVID. Kalau COVID hanya mungkin membuat orang sakit atau binasa, tapi kalau wabah-wabah yang ditimbulkan oleh jejaring sosial amat mengerikan, bisa merusak jiwa anak-anak kita, kehilangan kendali dan tujuan hidup mereka yang menjadi tanggung jawab yang besar di hari kemudian nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini sebetulnya merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan muhasabah. Melakukan evaluasi kembali terhadap perilaku kita selama ini. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tadinya kita disibukkan oleh berbagai macam urusan pekerjaan dan hiruk pikuk kehidupan dunia, sekarang Allah berikan kesempatan untuk melakukan muhasabah. Memperbaiki diri kita. Kalau ada kesalahan pada anak kita, jangan kita lupakan. Itu bisa merupakan akibat dari penyimpangan dan kesalahan kita. Kemudian perhatikan makanan yang diberikan untuk mereka. Pilih makanan yang halal, yang thayyib, yang akan menumbuhkan keimanan, ketakwaan. Jangan berikan mereka makanan yang diharamkan Allah. Jaga kebersihan rumah kita. Demikian pula penerangan mataharinya. Dan buka hati kita dengan penuh harapan kepada Allah. Berlindung kepadanya. Insya Allah kita keluar dari pandemik ini dalam keadaan yang lebih baik. Anak-anak ibu insya Allah walaupun tidak menghadiri sekolah secara langsung bertatap muka dengan para guru, walaupun melalui Zoom dan sejenisnya, apa yang Allah berikan dan pendidikan yang datang dari Allah, karena kedekatan kita akan lebih baik bagi kita semua. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.